satu Medan, kebanggaanku, ku cinta kau selalu. Jadikan lembaga pendidikan, bina generasi muda bermutu. Guru mengajar tulus dan ikhlas, pemimpin pelajar berjiwa Pancasila. Ciptakan generasi muda cerdas, berharap dan amanah. SMA Negeri 21 Medan. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Satunya jadi apa? Ini cuma Alah, apa depan-depan orang ya. Ya anak kau kan lihat ini aja 5 meter. 5 meter. 5 meter. Udah lama lah. Bertanya atau kita memang sudah ada kamar. Dia tanyanya juga ayahnya memang sudah ada. Berarti turun temurun udah ada lah ini ya. Sudah ada. Terus Pak, ini kirain kami kan mau mengulik sejarah ini kan. Jalan kita ini kan Panglima Denai. Ya. Terus kirain ada sangkut pautnya dengan tempat ini. Kalau jalan ini bukan Panglima Bening. Iya. Ini Pangino. Kalau dulu jalan PTP. PTP. Nah, kirain karena ini salah satu tempat yang apa jadi dibikin di jalan Panglima. Jalan Panglima Bening itu amplas. Amplas jalan besar itu dulu Panglima Bening. Sampai sekarang pun tinggi amplas juga. Kita sejarah yang betul realnya belum Bah, enggak. Kalau ada yang mengaku pintar dia berarti nipu. Enggak betul. Jadi kayak mana Pak? Tempat ini tempat yang bagaimana? Kalau sampai bisa orang ngambil ilmu gaib di sini.
Kok bisa Nah, sampai ada nilainya gitu? nggak ada. Kan Bapak bilang juga Orang tadi, tuh di sini cuman mengambil harta karun. oh harta karun. Nah, tapi yang dapat cuman keris. Di mana lah Pak tuh penempatannya? Nggak tentu, kadang di bukit kedua. Ya di belakang itu bukit apa ya? Bukit juga itu. Cuman lebih jahat yang di sana. Kalau kita naik aneh-aneh, lebih takut kita yang di atas. Oh. Yang lain-lain nggak ada niat orang kesini itu apa gitu Pak? Niat orang itu kan kadang ada yang mau masuk kerja, lolos makan-makan itu ada. Kalau lain mana ada? Udah dapat Ini dokumentasinya. orang naik itu bagian pengobatan aja. Oke. Karena dari turun temurun itu udah apanya? Jadi kalau Cina tuh dia yakin kali lah dia karena usahanya berkembang. Itu aja. Oke, pertanyaan yang lain ada yang mau diajukan? Tidak ada. Oke Pak, sampai di sini. Terima kasih udah memberi waktunya. Bapak yang di bawah ya? Jualan di bawah. Oh iya iya. Oke, kameranya bisa di off kan? Generasi Z, generasi yang lahir tumbuh berkembang pada era teknologi digital. Hari ini kita mengenal revolusi industri 4.0. Maka tantangan hari ini, tantangan pendidikan abad 21 hari ini sangat hebat sekali. Maka anak-anak kami sebagai generasi Z yang lahir pada teknologi digital, maka kamu harus bisa berubah dan belajar tentang banyak hal. Nanti kita cerita kenapa kalau SMA 21 kan baru kelas 10 ya Pak Niko ya, implementasi kurikulum merdeka ya. Artinya kelas 11 12 yang terbaik di mimpi menatap curiga selangkah penuhannya sedang apa di sini. Apa jawabnya?
Oleh sebab itu, maka kami memilih tema tersebut agar masyarakat bisa merasakan dan mengenali makanan yang berasal dari Melayu, yaitu roti jala. Bahan-bahan pembuatan roti jala adalah 200 gram terigu, susu cair, air, telur, Ininya kasih ada nggak tagline yang kosong? Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Dan dua, kemenangan putri dari kerajaan dan ada pun kurang tambahan yang sudah kita alami, yaitu seekor unta yang akan dicoba. Kita membutuhkan lima keluarga yang diantaranya ada ibu bernama ada penyayang, lemah lembut, hati, serta ketiga anaknya, yaitu Tunggara, Tunanti, dan Tunabu. Mana yang dapat uangnya? Dijemput tadi, Bu. Kita dari pinjam ya bantuan. Dari mana? Beli. Oh, kayaknya enggak. Tadi dijemput dari Sukiola. Kayaknya bisa. Aku orang yang paling bersama kamu. Ada suatu hari tidak bersama dari sini.
Selamat siang semua. Saya Ratianta. Tentang acara pada siang ini. Gimana sih tanggapan Bapak dalam acara persiapan? Ya. Yang pertama, kegiatan kita hari ini aksi nyata proyek profil bendera Pancasila di SMA 21 Medan ini. Yang pertama saya apresiasi. Ya, karena dengan ada kegiatan ini berarti implementasi kurikulum merdeka sudah berjalan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam rangka pembentukan karakter dan soft skill berarti kita sudah jalan, buktinya sudah ada hasilnya. Jadi yang seperti Bapak katakan tadi, bahwa hasil kearifan lokal tema yang dalam ini yang sudah ditampilkan itu adalah bukti nyata bahwa anak-anak kami sudah mengalami proses praktek dalam hal pembentukan karakter dan soft skill melalui kuliner tadi yang masakan khas dari Melayu, yang tarian, ya termasuk juga tadi untuk acara untuk mencari situs Panglima Denai. Itu juga kan kearifan lokal. Ya artinya tokoh-tokoh sejarah, tokoh-tokoh yang hebat yang ada di wilayah ini juga harus kita pelajari. Semuanya suka, semuanya enak. Jadi saya pun baru tahu masakan lama itu ceritanya gimana, bahan-bahannya dari mana, termasuk tadi ada jenis makanan yang lain juga. Ya, ada bumbu apa tadi ya? Molaka itu juga. Saya baru tahu itu, ya. Dan ternyata selain prosesnya tadi pembentukan karakter dan soft skill, ternyata pengetahuan dan wawasan kita juga bertambah ternyata. Ini masih Melayu di suku lain. Wah, ternyata kearifan lokal kita ini sangat hebat dan kaya. Oke, jadi saran Bapak, ya saran dan harapan lagi. Saran saya nanti bahwa tentu dengan tema lain ya, tema lain itu nanti kreativitas itu lebih dikeluarkan lagi. Jadi artinya begini, kalau hasil itu kan tidak kalau ditampilkan itu coba dikemas dalam bentuk ya lebih profesional lagi, misalnya kemasannya, ya tata letaknya, ya kan, terus apa namanya, termasuk juga didukung oleh teknologi. Ya tadi kan sudah tadi paparan udah ini tadi. Cuma memang semakin berkenakan lagi, baik dari audio videonya, termasuk juga apa namanya, redaksinya, dan termasuk juga apa namanya, narasinya itu. Iya, ada dialog, ada rantai. Kadang kan kalau kita lihat di media sosial, ada orang misalnya dia lagi podcastan nih, dia kan langsung dibantu dengan rantai. Karena kadang kita kan suara orang kan belum bisa kita dengar, tapi dibantu dengan air, kira-kira seperti itu. Terus nanti kalau ada proyek-proyek dari tema itu yang memang ke lapangan, benar-benar dibuat apanya, skenario-nya, jadi semacam membuat film itu, pendek. Jadi siapa peran ini, ya, siapa apanya saudaranya, terus propertinya apa, itu keren. Nah tadi klaim tadi itu yang mencari situs, apa tadi orangnya, dia kan masih monoton, cerita udah sampai, udah habis. Padahal harusnya ide cerita, misalnya ada orang kawan yang mimpi sama Panglima itu penasaran, bisa cerita, banyak ada yang mengharap, ayo kita cari, kan ada ide gitu. Iya, lokasi mana, apa yang dilakukan, ini semacam jejak, ya kan? Jadi ada alur cerita, jadi tidak spontan berangkat gitu aja. Itu contoh, sudah bagus. Nah itu harapan saya ke depan, sehingga kalau ini diselesaikan aja lah, diselesaikan. Kalau proyeknya misalnya, terdengar tadi bocoran dari Pak Kasih, ke depan nanti tema lingkungan ini ini keren ini. Contoh kalian nanti membuat daur sampah. Nah, sekarang cari dulu persoalan sampah apa ya efeknya, itu dulu. Nah, itu dulu baru sampah apa yang paling gampang dibuat, terus nilai ekonomisnya,
Nah, terus apa dampaknya ke sekolah? Itu harus buat dalam bentuk skenario, ada alurnya. Nah, kalau bisa kalian buat dalam satu yang pendek, sampai akhirnya muncul dan membuat sebuah apa namanya dari kompos. Nah, jadi ada sebuah cerita. Jadi saya yakin ya kalian kan dari generasi Z, orang-orang yang saya yakin kalau teknologi digital apa pasti kalian digunakan. Hanya tinggal mungkin kurang itu aja maksudnya atau kurang diskusi aja. Dia ditingkatkan. Bapak yakin itu, ya? Tingkatkan. Iya, makasih ya. Selamat siang Pak, kami dari tim liputan SMA Negeri 21 ingin meminta waktu Bapak sebentar untuk mewawancara Bapak dengan memberikan sebagian dari pertanyaan, mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah boleh Pak? Ya, silakan, boleh. Jadi yang ingin kami tanyakan yaitu Pak, bagaimana tanggapan Bapak dalam acara aksi nyata yang bertema kearifan lokal adat Melayu ini Pak? Oh ya, ini menjadi satu hal yang baru ya di sekolah kita ini. Di dalam proyek pelajar Pancasila ada kearifan lokal tentang situs budaya Melayu. Ya, ini menjadi sesuatu yang menarik bagi anak-anak kami agar anak-anak juga memahami bagaimana multi etnis, salah satunya etnis yang ada di sekolah kita ini ada etnis Melayu. Tadi saya lihat tayangan di situ mencari jejak makam pahlawan Panglima Denai, tapi mestinya harus dia dinarasikan dulu dia. Itu sudah luar biasa. Cuman tadi Pak Kacap juga, kami juga tidak tahu itu di mana lokasinya, hanya fotonya saja dia. Jadi untuk ke depan itu supaya lebih diperkenalkan lebih tajam lagi ya. Lalu pada kegiatan hari ini Pak ada beberapa makanan khas Melayu yang ditampilkan seperti roti jala, kue malaka, tepung gomak, nasi lemak dan lain-lainnya Pak. Jadi apa sih Pak makanan yang mungkin berkenan untuk Bapak ataupun makanan yang Bapak sukai dari makanan Melayu ini Pak? Iya, hampir semua tadi makanan itu enak, lezat, ya, manis. Cuma ada satu saya lihat seperti bentuk adonannya mungkin seperti apa ya? Ada berlapis-lapis dia di situ. Itu enak, nama kuenya pun saya tadi nggak ingat apa namanya, tapi itu menjadi ciri khas yang perlu kita gali itu namanya. Kalau kue malaka itu sudah biasa ya, sudah biasa. Kalau misalnya roti jala juga sudah biasa, tapi ada satu tadi yang kayak yang petak yang di apa, itu nanti perlu diperkenalkan lagi. Saya lupa itu nama kuenya itu, tapi itu bagus. Ya. Lalu adakah makanan Melayu yang sering disajikan di rumah atau acara besar dalam acara keluarga Bapak? Ya, biasanya kalau itu kue malaka cukup populer ya, sama roti jala itu sama nasi lemak, itu yang sering disajikan di rumah. Lalu yang terakhir Pak, untuk meningkatkan aksi nyata berikutnya, apa pesan Bapak atau Ibu untuk acara berikutnya Pak? Oh, untuk aksi nyata berikutnya, karena temanya kan sudah berbeda, tapi kalau untuk aksi nyata nanti yang perlu kita persiapkan dulu bagaimana mendesain satu model pertunjukan. Ini kan sudah menyangkut seni, jadi harus dikemas dengan baik supaya audiens atau penonton bisa menarik. Contohnya menata, mendekor ruangannya, panggungnya. Kalau tadi MC-nya sudah lumayan bagus, sajian materi itu pun sudah bagus, hanya tata letaknya. Terus kalau kita menggunakan digital itu supaya lebih belajar lagi lah ya, supaya lebih ini. Karena tadi ada video-video yang ditampilkan di Infocus itu hanya gambarnya doang, gambar yang bergerak, tapi tidak ada narasi sebagai pengantar ataupun ranteks yang perlu dibutuhkan di situ. Terima kasih atas waktunya Pak dan sampai jumpa di kegiatan lainnya. Terima kasih Pak. Selamat siang Bu, bisa meminta waktunya untuk acara liputan SMA Negeri 21 Bu? Boleh. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Ibu dalam acara aksi nyata yang bertema kearifan lokal adat Melayu ini? Sampai saat ini dari saya ikutin acara dari pagi sampai siang, saya lihat kreativitas anak-anaknya udah lumayan ya, dari segi penampilan makanannya, dari segi penampilan seni mereka di pentas. Saya rasa sampai saat ini udah cukup, tapi boleh lain kali dikembangkan lagi yang lebih bervariasi lagi. Gitu ya Bu. Yang kedua, pada kegiatan hari ini ada beberapa makanan khas Melayu
seperti kue jala, roti jala, kue malaka, nasi lemak, dan banyak lagi tadi. Di antara makanan Melayu itu ada nggak yang paling ibu sukai gitu? Kalau saya sukai rata-rata nasi lemaknya enak, apalagi yang di kelas 10-5 itu ya. Itu nasi lemaknya tuh terasa banget, lemak memang wangi. Tapi tadi saya ada rasa apa tuh ya tadi, tepung goma ya, kue tepung goma. Saya baru jumpa di sini. Saya di luar saya belum pernah makan, tadi saya udah coba tadi kan, lumayan enak, unik rasanya gitu. Jadi cukup inspiratif ya anak-anaknya. Yang ketiga, adakah masakan Melayu yang sering disajikan di rumah dalam acara besar gitu? Ada, kayak kalau untuk acara besar tuh biasanya sering di roti jala. Tapi kalau kayak di nasi lemaknya tadi sering juga untuk sarapan anak-anak di rumah. Yang terakhir Bu, nih untuk meningkatkan aksi nyata berikutnya ada nggak pesan dari Ibu untuk acara berikutnya gitu? Pesan saya mungkin satu, kreativitasnya lebih ditingkatkan, lebih bervariasi. Mungkin ada temanya mungkin ya, saya kurang tahu juga. Mungkin kreativitasnya ditingkatkan. Udah itu mungkin agak anak-anaknya mungkin agak lebih tertib yang di belakang. Nah, itu dia. Itu aja sih kalau menurut saya. Itu aja. Mudah-mudahan kedepannya lebih bervariasi, lebip tertib, itu aja. Baiklah, saya Yonandriana. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Pendeta Dr. Edensia Gianyar mengenai acara yang terjadi di siang ini. Baik, terima kasih. Saya Pendeta Dr. Edensia Gianyar selaku pengurus komite sekolah SMA Negeri 21 Medan, sekaligus juga sebagai ketua Forum Pemerhati Pendidikan di Sumatera Utara. Saya melihat kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh para siswa SMA Negeri 21 Medan. Pertama sekali saya sebagai orang tua, sebagai ketua Forum Pemerhati Pendidikan Sumatera Utara memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kegiatan tersebut. Saya memberi apresiasi yang sangat tinggi kepada SMA Negeri 21 Medan, di mana pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dan seluruh guru-guru telah mampu untuk mengembangkan bakat-bakat seni daripada siswa, sehingga bakat-bakat itu bisa dipergunakan menjadi sesuatu yang sangat berharga di tengah masyarakat. Kemampuan sekolah untuk menampung dan menyalurkan bakat-bakat anak-anak murid itu sangat penting. Ya, karena pun semua orang punya potensi. Di dalam diri setiap orang ada potensi. Apakah itu potensi intelektualnya, potensi seninya, potensi segala sesuatu yang ada dalam dirinya, itu harus dikembangkan. Ketika itu tidak dikembangkan, maka tidak berfungsi dia. Itu harus dikembangkan, dibina, sehingga bermanfaat bagi kehidupannya sendiri dan bagi orang lain. Tadi ada tarian, ada pemarlu, ada yang lain-lain. Ya, keterampilan siswa itu bisa ditampung lalu dikembangkan oleh pihak sekolah. Semoga sekolah-sekolah di Medan juga bisa mencontoh SMA Negeri 21 ini dalam mengembangkan bakat-bakat para siswa. Jangan sampai itu dipendam. Bakat itu kalau dipendam jadi busuk, dia gak berguna. Itu harus dikembangkan, dibina, dikembangkan. Itu adalah bagian daripada kehidupan kita, yaitu budaya, ya, kearifan lokal. Indonesia kan kaya dengan budaya, kaya dengan karya-karya seni, itu harus digali dan dikembangkan dari siswa dimanapun dia belajar. Jadi kita memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada kepala sekolah dan pihak sekolah SMA Negeri 21 atas apa yang sudah dilakukan menampung dan menambah bakat siswa di SMA Negeri 21. Ini sangat baik, sangat bagus kegiatannya. Bagus, baik itu bakat memasak juga anak-anak lokal ya. Dan itu sebagai orang tua bisa berusaha sangat semangat. Terima kasih. Saya kebetulan tidak
Kelopan namanya. Ini itu warnanya. Oh iya. Jadi kalau di Eropa itu orang Eropa orang Inggris heran lihat ini. Mereka bilang itu kue ajaib. Bagaimana bisa gulanya masuk ke dalam, gak ada lubangnya. Jadi ini kan sesuatu yang aneh bagi mereka. Padahal kita tahu di dulu itu yang di mata. Itu kue ajaib bagi mereka. Bagaimana gulanya bisa masuk ke dalam? Gak ada lubangnya kelihatan. Mereka nggak tahu, kita kan pasti tahu bagaimana cara memasukin dan bagaimana bisa di dalam jadi keterampilan memasak itu mengolah ya masakan-masakan yang ada di Indonesia termasuk di lokal lainnya juga para siswa juga terima kasih. Jadi nanti pun kalau misalnya bisa bikin keringat sendiri, dia usaha sendiri dong. Bisa dari usaha terus sekolah segini juga kalau lebih ada misalnya pendidikan di rumah bisa sendiri. Ini jadi ibu-ibu rumah tangga yang terampil nanti samaran dari SMA. Senang suaminya kan Pak. Buat acara lagi selanjutnya gitu Pak. Ya untuk selanjutnya kita tetap harap ini tetap dijalankan terus lebih semarak lagi, bahkan lebih menggali lagi potensi-potensi yang ada pada diri sendiri. Semua harus digali, misalnya baca puisi, ini semua potensi yang ada harus digali. Memang seorang salah satu lembaga yang tanggung jawab untuk mengembangkan bakat. Semoga lebih lagi semangat lagi di masyarakat. Amin. Terima kasih. Belajar anak